Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021, Bu Cucu akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu bab 10. Akhlak terpuji 3. Tolong menolong. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami sikap tolong-menolong. Untuk selanjutnya adalah silakan kalian lihat di halaman 112 di buku Akidah. Di sini tolong kalian perhatikan baik-baik. Apabila ada yang penting silahkan kalian diberi garis bawah ya nak. Sini. Tolong menolong. Makhluk hidup di dunia ini bersama-sama. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Nah, diberi garis bawah nih ya nak. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, karena ia pasti membutuhkan orang lain. Kalian boleh garis bawah ya nak. Selanjutnya, manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi teman bicara, bekerja, belajar, dan bermain. Manusia juga membutuhkan orang lain untuk membantunya melakukan hal-hal yang berguna. Sejak lahir di dunia, kita sudah dibantu oleh orang lain. Kita tidak mungkin lahir kalau tidak ada seorang ibu yang bersusah payah melahirkan. Kemudian ada juga dokter, bidan, atau orang lain yang membantu ibu kita melahirkan. Untuk selanjutnya, di halaman 113, lanjutannya ya nak. Setelah itu kita dibantu untuk berpakaian, makan, buang air, dan melakukan hal lain saat masih bayi. Kemudian dibimbing untuk berjalan, berbicara, dan belajar. Kita tidak dapat menyebutkan jasa orang-orang di sekitar kita karena jumlahnya sangat banyak sekali ya nak. Setelah dewasa, bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain lagi. Kita perlu sekolah agar menjadi pintar. Sekolah dibantu oleh guru dan teman-teman. Sekolah pun ada yang membangunnya ya nak. Nah, sungguh indah kehidupan di dunia ini jika kita sadar akan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kelemahan yang dimiliki membuat kita menjadi tidak sombong. Nah, silakan garis bawah nih. Karena dibantu oleh orang lain ya. Kemudian adapun kelebihan yang ada akan bermanfaat untuk membantu orang lain. Apabila kita memiliki kelemahan, itu akan membuat kita menjadi tidak sombong ya nak ya. Dan apabila kita memiliki kelebihan, itu kita gunakan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sikap tolong-menolong itu berpahala. Allah akan menghitung seluruh amal kebaikan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba, walaupun itu cuma sedikit ya nak, tetap dihitung oleh Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melepaskan orang mukmin dari kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan hari kiamat. Barang siapa menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, pasti Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap bersedia menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya di halaman 114, di sini lanjutannya lagi ya nak. Menolong orang lain dapat kita lakukan dengan apa saja. Jika kita punya tenaga, maka dapat menyumbangkan tenaga itu untuk orang lain. Misalnya, kerja bakti di sekolah, kemudian membantu pekerjaan ibu di rumah. Nah, jika kita punya waktu luang, maka kita dapat memanfaatkannya untuk membantu orang lain. Misalnya, menjenguk orang yang sakit dan menghiburnya dengan kata-kata yang baik. Nah, pada materi tolong-menolong ini, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah nomor 5 ayat 2 berikut. Nah, dibaca ya nak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
ulangi ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sini artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini di dalam Quran surah Al-Maidah nomor 5 ayat 2 ya. Kemudian untuk selanjutnya, melalui ayat tersebut Allah mengingatkan agar kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tolong menolong dalam hal kejahatan dan perbuatan dosa sangat dilarang oleh Allah ya nak. Misalnya, kamu membantu temanmu mencuri, mencontek, atau menjahili teman. Tolong menolong dalam semua perbuatan itu dilarang oleh Allah. Baik anak-anak, pembahasan tentang tolong menolong yang termasuk akhlak terpuji Bu Cucu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dengan yang Bu Cucu sampaikan. Apabila belum paham, silahkan bertanya pada Ibu Guru ya nak ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak baik-baik pembahasan dari Bu Cucu. Bu Cucu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.